Halo guys, pernah nggak lo dengar nama Charles Darwin? Dia tuh ilmuwan yang idenya bikin gempar dunia. Sampai hari ini masih jadi topik perdebatan. Tapi kisahnya bukan sekedar soal teori evolusi bro. Darwin itu manusia biasa yang penuh dengan konflik batin, rasa penasaran, dan keberanian buat ngelawan arus. Yuk gue ajak lo ngejembatani waktu buat ngulik hidup Darwin dari kecil sampai dia jadi bapak evolusi modern. Darwin lahir di Inggris pada 12 Februari 1809. Dia anak keenam dari keluarga orang kaya. Bokapnya, Robert Darwin, adalah dokter terkenal. Nyokapnya, Susanna, berasal dari keluarga pebisnis terkemuka. Jadi, dari kecil Darwin hidup nyaman banget. Tapi di balik itu, dia ternyata bocah yang rada anti-mainstream. Darwin kecil nggak terlalu berbakat di sekolah. Guru-gurunya bilang, dia anak rata-rata. Lebih suka main di luar daripada belajar di kelas. Tapi dia punya rasa penasaran luar biasa sama alam. Dia hobi ngumpulin serangga, bebatuan, bahkan bikin eksperimen kecil-kecilan. Kalau ada anak zaman sekarang kayak gini, mungkin dia bakal bikin konten edukasi di TikTok sambil eksplorasi alam. Bokap Darwin pengen anaknya jadi dokter kayak dia. Akhirnya, Darwin dikirim ke Universitas Edinburgh, salah satu kampus top di Eropa. Tapi ternyata, dia nggak tahan lihat darah. Kuliah kedokteran ditinggal, dan Darwin mulai ngulik geologi sama zoologi. Waktu itu, dia lebih tertarik ngumpulin hewan dan belajar tentang fosil. Karena kedokteran nggak klik, bokapnya ngirim Darwin ke Cambridge buat belajar teologi. Sekilas kayak pilihan random, tapi di Cambridge, Darwin ketemu profesor-profesor yang bikin rasa ingin tahunya makin berkembang. Salah satunya adalah John Stephen Henslow, seorang ahli botani yang nantinya jadi mentor Darwin. Henslow yang ngenalin Darwin ke peluang luar biasa. Naik kapal HMS Beagle. Tahun 1831, Darwin diajak ikut ekspedisi kapal HMS Beagle yang bakal keliling dunia. Tujuan utamanya sih bikin peta maritim untuk Inggris. Tapi buat Darwin, ini adalah kesempatan buat eksplorasi alam liar. Usianya baru 22 tahun bro, dan dia udah siap ninggalin kenyamanan hidup di Inggris buat berpetualang selama 5 tahun. Ekspedisi ini membawa Darwin ke tempat-tempat luar biasa, kayak Amerika Selatan, Australia, dan yang paling ikonik, Kepulauan Galapagos. Di sini, Darwin mulai ngumpulin data yang nantinya jadi dasar teorinya. Dia lihat burung finch yang bentuk paruhnya beda-beda tergantung makanannya. Dia juga ngamatin kura-kura raksasa yang bentuk cangkangnya bervariasi tergantung pulau tempat mereka tinggal. Darwin mulai mikir, apakah makhluk hidup bisa berubah tergantung lingkungannya? Setelah pulang ke Inggris tahun 1836, Darwin gak langsung publish idenya. Dia sadar banget kalau teorinya bakal jadi kontroversi besar. Waktu itu, banyak orang percaya kalau semua makhluk hidup
diciptakan Tuhan dalam bentuk tetap, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Darwin butuh bukti kuat, jadi dia ngabisin waktu lebih dari 20 tahun buat riset, nulis, dan menganalisis. Tapi ada momen yang bikin dia terdesak. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis lain, muncul dengan teori yang mirip banget sama milik Darwin. Ini bikin Darwin akhirnya ngebut buat publish bukunya. Tahun 1859, On the Origin of Speech lahir. Tahun 1859, Charles Darwin akhirnya meluncurkan buku fenomenalnya, On the Origin of Speech by Means of Natural Selection. Ini bukan buku sembarangan, bro. Buku ini adalah hasil pemikiran mendalam Darwin selama lebih dari 20 tahun. Dan isinya benar-benar mengguncang dunia ilmiah sekaligus agama. Darwin memperkenalkan konsep seleksi alam, sebuah mekanisme yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup bisa berubah seiring waktu untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Nah, apa itu seleksi alam? Intinya, makhluk hidup yang punya sifat menguntungkan di lingkungan mereka bakal lebih mungkin bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Sifat ini nantinya diwariskan ke generasi berikutnya. Sebaliknya, makhluk yang gak bisa adaptasi bakal kalah dalam kompetisi alam dan akhirnya punah. Contoh-contoh yang relevan. Pertama, burung finch di Kepulauan Galapagos. Ini contoh paling ikonik yang Darwin amati selama perjalanan HMS Beagle di Kepulauan Galapagos. Darwin nemuin burung finch dengan bentuk paruh yang berbeda-beda. Ada yang paruhnya tebal buat makan biji keras, ada yang paruhnya tajam buat nyedot nektar, dan ada yang kecil buat makan serangga. Kenapa beda? Darwin menyimpulkan kalau burung finch ini awalnya berasal dari satu nenek moyang yang sama. Tapi karena mereka hidup di pulau dengan makanan yang beda-beda, mereka beradaptasi lewat seleksi alam. Burung dengan paruh yang cocok sama makanan di lingkungannya lebih gampang bertahan hidup, sedangkan yang gak cocok ya kalah bersaing. Kedua, kupu-kupu peppermint di Inggris. Ini contoh nyata yang terjadi di era revolusi industri. Sebelum polusi merajalela, kupu-kupu peppermint yang warnanya terang lebih dominan karena mereka bisa berbaur di batang pohon yang bersih. Tapi setelah polusi bikin pohon-pohon jadi gelap karena asap knalpot pabrik, kupu-kupu yang warnanya gelap jadi lebih sulit dilihat oleh predator. Hasilnya, populasi kupu-kupu gelap meningkat drastis, sementara yang terang berkurang. Ini contoh nyata seleksi alam dalam aksi. Sifat yang membantu makhluk hidup bertahan di lingkungan tertentu jadi lebih dominan. Ketiga, ikan gapi dan predatornya. Habitat ikan gapi di Amerika Selatan, seleksi alam juga kelihatan banget. Di sungai yang banyak predator, gapi jantan punya warna yang lebih pucat supaya nggak gampang kelihatan. Tapi di sungai yang predatornya dikit, gapi jantan malah punya warna cerah dan menarik buat menarik pasangan. Di sini tekanan lingkungan langsung mempengaruhi sifat fisik gapi. Setelah Darwin merilis bukunya, banyak yang langsung salah paham, terutama karena konsep evolusi dianggap bertentangan sama pandangan agama. Misalnya, banyak orang percaya Darwin bilang manusia berasal dari monyet. Padahal, yang Darwin maksud bukan itu.
Dia bilang manusia dan primata modern seperti monyet punya nenek moyang yang sama. Jadi, bukan manusia yang berevolusi dari monyet, tapi kita dan monyet punya cabang awal yang sama di pohon kehidupan. Selain itu, On the Origin of Speech, fokusnya bukan cuma soal manusia, tapi lebih ke semua makhluk hidup. Darwin ngejelasin gimana berbagai spesies, dari bunga sampai ikan, berubah sesuai tekanan lingkungan. Di zaman Darwin, dia belum tahu soal gen. Waktu itu, ilmu genetika baru dirintis sama Gregor Mendel, yang eksperimennya tentang persilangan kacang polong baru terkenal di akhir abad ke-19. Tapi setelah genetika digabung sama teori Darwin, muncullah konsep sintesis modern yang bikin evolusi lebih lengkap dipahami. Contohnya, sekarang kita tahu kalau mutasi genetik adalah salah satu sumber variasi yang bikin seleksi alam bekerja. Misalnya, resistensi antibiotik di bakteri. Bakteri yang kebetulan punya gen resisten bakal bertahan hidup, sementara yang nggak resisten mati. Akhirnya, populasi bakteri yang resisten jadi dominan. Meskipun teori awalnya ditolak banyak pihak, pemikiran Darwin akhirnya jadi dasar biologi modern. Dari teori evolusi ini, kita bisa ngerti soal genetik, vaksin, hingga cara makhluk hidup adaptasi sama perubahan lingkungan. Bahkan, Darwin nggak cuma berpengaruh di dunia sains. Filosofi evolusi ini juga ngerembet ke banyak dunia lain, kayak psikologi, ekonomi, sampai teknologi. Kisah Darwin ngajarin kita banyak hal. Pertama, rasa penasaran itu kunci. Darwin gak takut buat nanya kenapa, meskipun pertanyaannya dianggap nggak biasa. Kedua, kesabaran itu penting. Dia nunggu lebih dari 20 tahun buat publish idenya. Dan yang terakhir, berani beda. Darwin tahu teorinya bakal dihujat, tapi dia tetap maju karena dia percaya pada bukti-buktinya. Jadi bro, Darwin bukan cuma ilmuwan biasa. Dia revolusioner yang ngajarin kita buat terus belajar dan berpikir kritis. Kalau lo punya ide besar, jangan takut buat ngeeksplorasinya, meskipun itu melawan arus. Karena siapa tahu, ide lo itu bakal mengubah dunia. Kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita revolusioner lainnya.